Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vigo dari Program Studi Psikologi Universitas Gadjah Yana Malang. Hari ini saya ingin membagikan refleksi saya setelah membaca buku yang sangat menarik yang berjudul Nunci, yaitu Seni Membaca Pikiran dan Perasaan Orang Lain, karya Eunhee Hong. Buku ini juga memperkenalkan saya pada konsep budaya Korea yang sangat unik dan penting, yaitu Nunci. Kita masuk ke pembahasannya. Pertama, apa itu Nunci? Secara sederhana, Nunci adalah kemampuan membaca suasana dan perasaan orang lain tanpa mereka harus mengatakannya secara langsung. Dalam budaya Korea, Nunci dianggap sebagai semacam indera keenam yang sangat penting untuk hidup bermasyarakat. Ini bukan soal membaca pikiran seperti sulap, tetapi tentang memperhatikan, mendengarkan, dan merespon dengan peka. Yang kedua ada refleksi pribadi. Saat membaca buku ini, saya jadi merenung seberapa sering kita benar-benar memperhatikan orang di sekitar kita. Kadang kita selalu sibuk bicara seperti opini atau fokus pada diri sendiri sampai lupa bahwa memahami orang lain itu juga butuh keterampilan. Buku ini membawa saya sadar bahwa menjadi peka itu bisa dipelajari. Tidak harus menjadi orang yang cerewet atau dominan, tapi cukup dengan hadir secara penuh, memperhatikan bahasa tubuh, nada suara, bahkan keheningan. Saya sendiri menyadari ada banyak momen di mana saya gagal membaca ruangan. Misalnya, berbicara terlalu banyak saat orang lain sedang tidak nyaman atau tidak menangkap isyarat bahwa seorang sebenarnya butuh didengar. Yang berikut, pelajaran penting. Ada beberapa pelajaran penting yang saya ambil dari buku ini. Yang pertama itu, diam bukan berarti pasif. Justru dengan diam dan mengamati, kita bisa memahami lebih dalam. Yang kedua, Nunci juga bisa melatih kepekaan dan empati. Jadi kita juga lebih hati-hati dalam bersikap dan berbicara. Yang ketiga, cepat tanggung itu penting atau cepat tanggap. Bukan hanya peka, tapi tahu kapan harus bertindak atau memberi ruang. Dampaknya bagi saya, setelah saya membaca buku ini, saya jadi lebih berusaha. Yang pertama, memahami diri untuk tidak langsung bereaksi. Yang kedua, mendengarkan lebih dalam, memperhatikan energi, ruangan sebelum bertindak. Ini juga bukan hanya membantu saya dalam pertemuan, tapi juga di lingkungan keluarga dan tugas kelompok. Pengantar untuk kehidupan sehari-hari ini sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, saya akan mencoba untuk lebih memperhatikan gestur tubuh seperti ekspresi wajah dan perubahan kecil dalam suara teman-teman atau kenalan saya. Alih-alih langsung bertanya, saya akan fokus pada apa yang tidak mereka katakan dan mencoba menyesuaikan respon saya agar dapat menunjukkan empati dan pemahaman yang lebih mendalam. Untuk situasi konseling, Nunci akan sangat berguna. Sebagai seorang konselor, saya juga harus dapat membaca antar baris-baris kata yang diucapkan klien saya dan memahami emosi mereka agar yang mereka rasakan meski tidak diungkapkan secara eksplisit. Dengan mempraktikkan Nunci, saya berharap dapat menciptakan ruang yang lebih aman di mana klien merasa benar-benar didengar, dipahami, dan dihargai. Penutupnya, menurut saya itu, Nunci adalah buku yang bukan hanya membawa atau membuka wawasan tentang budaya Korea, tetapi juga mengajak kita menjadi manusia yang lebih sadar, lebih hadir, dan juga mungkin lebih peduli. Karena di dunia yang serba cepat dan penuh suara ini, Nunci mengingatkan kita akan kekuatan dari diam, mengamati, dan memahami. Kalau kamu bisa membaca ruangan, kamu bisa mengubah ruangan. Salah satu kutipan favorit saya dari buku ini. Terima kasih sudah menonton refleksi saya, semoga bermanfaat. Dan saya sangat merekomendasikan buku ini untuk siapa saja yang ingin lebih bijak dalam berinteraksi dengan orang lain. Sekian dan terima kasih.